Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto, NIM 28922500203, kelas malam prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas ujian tengah semester Agama Islam yang berjudul Manusia Marifatul Insan, Etika Moral dan Akhlak, Ibadah, Syariah dan Muamalah. Dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Di sini saya akan membahas 10 soal yang berjudul Manusia dan Agama. Yang pertama, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia di dunia ini? Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah sebagai menjadi perwakilan yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban dan tanpa ada keraguan sedikit pun disebut akidah. Akidah yaitu keimanan yang teguh, yang bersifat percaya kepada Allah, segala pelaksanaan itu yang kewajib. Untuk nomor 3, untuk kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginan disebut C. Nafsu atau al-hawa. Nafsu ini adalah kekuatan untuk mendorong manusia atau keinginan manusia yang ingin kita lakukan. Yang keempat, faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah, jawabannya adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Jadi, kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal menjadi faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan masing-masing. Nomor 5, di dalam agama manusia akan bertanggung jawab atas titik-titik dirinya di akhirat, yaitu perbuatan. Jadi semua manusia bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nomor 6, akal disebut nous atau logos berdasarkan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, akal disebutnya itu adalah nous atau logos. Nomor 7, alam Islam ditekankan bahwa tujuan atau niat seseorang mencari ilmu harus benar. Berikut yang bukan tujuan atau niat mencari ilmu adalah A. Mencari ridha Allah, B. Menghilangkan kebodohan, C. Mengharapkan masuk surga, D. Memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan, E. Menghidupkan dan mengakalkan agama Islam. Dan untuk A, B, C, dan E itu adalah benar, dan yang salah adalah memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan. Kita hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, mempunyai peraturan dan ada hal yang harus kita lakukan, yaitu beribadah. Kita mempunyai agama masing-masing dan tujuannya satu, beribadah untuk mencari ridho dari Allah atau Tuhan masing-masing. Kedelapan, berkaitan dengan ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan terbesar kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Bentuk penghargaan tersebut adalah E. Mengangkat derajatnya. Jadi kita sebagai manusia, kita mempunyai ilmu yang cukup lebih dan kita akan mendapatkan syafaat dari Allah atau ridho dari Allah, dan inilah manfaatnya, yaitu mengangkat derajatnya. Yang ke-9, sumber pokok ajaran Islam adalah, jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ajaran sumber pokok dalam Islam, Al-Quran dan Sunnahnya. Yang ke-10,
Nama lain dari istilah yang sudah populer di dalam ajaran Islam adalah ta'adul. Oke, next. Yang kedua adalah ma'rifatul insan. Yang pertama, ma'rifatul bagi muslim adalah jawabannya bekal untuk meraih prestasi hidup setinggi-tingginya. Jadi, ma'rifatul bagi seorang muslim adalah untuk meraih prestasi di dalam hidupnya dengan setinggi-tingginya. Yang kedua, ma'rifatul didapatkan oleh ahli filsafat melalui B. Pengetahuan akal pikiran yang sehat. Nomor 3. Dalam ma'rifatul adalah kolab yang berfungsi untuk melihat Tuhan. Jawabannya D. Dalam ma'rifatul kolab yang fungsinya itu melihat Tuhan. Keempat, ma'rifatul dapat dikatakan sukses bila seseorang muslim A. Melaksanakan ajaran Islam, B. Mengetahui zat Allah, C. Mendekatkan diri kepada Allah, D. Menjaga kualitas ibadahnya dengan akhlak mulia, E. Melakukan kebaikan. Jadi ma'rifatul dalam dikatakan sukses bila seorang muslim yaitu mengetahui zat Allah. 5. Di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatul atau pengenalan Allah adalah Quran Surat Al-Imran ayat 3, juz 3 ayat 190 sampai 191. Dia menjelaskan yang berkaitan dengan ma'rifatul atau pengenalan Allah. Nomor 6, ma'rifatul artinya mengenal. B. 7. Ada 4 misi diciptakannya manusia di bumi ini kecuali A. Misi peradaban Al-Imrah, B. Sebagai pemimpin di muka bumi khalifah, C. Melakukan perintahnya, D. Beribadah kepada Allah, E. Mengerjakan larangannya. Jadi yang salah adalah yang E. Mengerjakan larangannya. 8. Hati, akal, dan jasad adalah unsur, yaitu jawabannya C. Manusia. Jadi hati, akal, dan jasad adalah unsur-unsur dari manusia. Jika tubuh bagian tubuhan hewan itu bukan termasuk unsur dari hati, akal, dan jasad. 9. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan, B. Peralihan, C. Pendatang, D. Kemajuan, E. Kebaikan. Yaitu jawabannya adalah perwakilan. Sebagai seorang khalifah adalah kepemimpinan, yaitu perwakilan dari orang-orang kepercayaan dari Allah atau yang di masyarakat sekitar untuk memimpinnya. Nomor 10, fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali A. Rahmat, B. Furqan, C. Keberkahan, D. Kemudaratan, E. Rezeki. Jawabannya adalah D. Kemudaratan. Selanjutnya materi tentang etika moral dan akhlak. Sebuah tatanan perilaku. Nomor 1. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari etika. Jadi etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Oke. Yang kedua adalah etika itu bersifat. Jadi etika itu bersifat apa? A. Khusus, B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, E. Tidak perlu. Jadi jawabannya adalah B. Umum. 3. Akhlak berasal dari kata khuluk, yaitu khuluk itu berasal dari kata akhlak itu adalah khuluk gitu. Yang keempat adalah etika dibagi atas 2 macam, yaitu. Jadi etika itu ada 2 macamnya, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang kelima adalah berikut adalah akhlak kepada Allah kecuali
Mari kita lanjutkan kembali. Berikut adalah akhlak kepada Allah, kecuali A adalah suzon, B berzikir, C beribadah, D tawakal, E beramal. Jadi jawabannya adalah yang A, suzon. 6. Tanda baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan C. Adat istiadat. 7. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Adalah pengertian etika dari segi B. Istilah. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Adalah pengertian dari C. Moral. Jadi moral yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu mores atau jamak. 9. Oral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. 10. Diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, disebut etika. Yang selanjutnya adalah ibadah. Ibadah adalah A. Jawabannya adalah A. Perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. 2. Ibadah menurut etimologi adalah, yaitu jawabannya A. Tahrikun mu'abadat. Mu'abbad. Ketiga, macam-macam ibadah kecuali A. Ibadah khosoh, ibadah maliyah qalbiyah, E. Ibadah mengutang. Jadi nggak ada namanya ibadah mengutang. Keempat, yang bukan termasuk rukun ibadah adalah A. Cinta, harap, takut, dan D. Sayang, E. Semua benar. Jadi jawabannya adalah D. Yang bukan termasuk rukun ibadah. Semua benar. Ya, kalau semuanya benar, ini nggak ada yang salah gitu. Ibadah khosoh adalah ibadah khosoh adalah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu jawabannya. Ibadah qobliyah adalah yaitu A. Ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Jadi ibadah qobliyah itu ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. C. 7. Setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati adalah yaitu ibadah qalbiyah. Nomor 8. Ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji adalah A. Ibadah khosoh. 9. Ibadah maliyah adalah investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. 10. Investasi amal tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah, termasuk ibadah maliyah. D jawabannya. Yang selanjutnya adalah judulnya syariah dan muamalah. 1. Hukum asal jual beli adalah mubah. 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, namun banyak bank yang melakukan bunga jadi bunga bank hukumnya D. Haram. Penjual dan pembeli boleh memilih antara meneruskan atau menangguhkan jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis berada tempat dijual beli. Hal ini merupakan pengertian dari khiyar majelis. C. Jual beli tanaman yang belum layak dipanen termasuk jual beli yang dilarang karena, yaitu jawabannya E. mengandung unsur ketidakpastian. Nomor 5. Meminjam uang atau barang dengan syarat keuntungan bagi yang meminjam disebut adalah riba qardi. B jawabannya. 6. Apa yang dimaksud riba fadl? A. Kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Itu jawabannya. 7. Kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Pengertian dari riba fadl. Jadi riba fadl adalah ini, kegiatan jual beli pertukaran dengan
kadar atau tukeran yang berbeda. 8. Meminjam uang atau barang dengan syarat ada ketentuan bagi yang meminjam disebut pengertian dari riba qardi. Orang yang terbiasa memakan riba. Nomor 9 adalah orang yang memakan riba yang terbiasa akan mempunyai anggapan bahwa riba adalah A, sama dengan jual beli. Jadi salah ya guys. Nomor 10, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang A, ibadah, B, muamalah. Jadi jawabannya adalah muamalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.